Museum Selamat pagi Sobat Mustani. Pagi ini Museum Tanah dan Pertanian kedatangan kunjungan dari SDIT Pelita Alam Tangerang sebanyak 70 siswa. Kira-kira bagaimana keseruan mereka semua berkunjung di Museum Tanah dan Pertanian? Kita ikuti terus ya. Sudah siap untuk berkeliling belum? Nih, adik-adik nih, kalau masih berisik, ini nanti nggak akan masuk semuanya. Mau di sini aja apa mau masuk? Masuk! Oke, lihatnya ke kamera semuanya ya. Lihatnya ke kamera ya. 1, 2, 3. Salam museum. Museum di hatiku. Yeay. Oke, sekarang kita akan mulai untuk kunjungannya. Apa itu tanah? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Terbuat dari apakah tanah? Apa manfaat tanah atau fungsi tanah untuk kehidupan? Kita belajar ya. Oke, jadi tanah itu biasanya kan yang kita pijak nih, atau yang biasanya kita bangun rumah itu di atas tanah, menanam tanaman itu juga di tanah. Semuanya kalau kita mati pun nanti meninggal dikuburkan di dalam tanah. Oke, tapi adik-adik tahu nggak kalau tanah itu terbuat dari apa sih? Nggak tahu. Ada yang bisa nebak nggak? Nanti kalau ada yang aktif nih adik-adik, kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan atau biasa yang berani untuk bertanya, nanti kakak kasih hadiah. Oke? Ya, jadi ada yang bisa tebak nggak? Tanah itu terbuat dari apa sih? Ada yang berani coba? Oke, bareng-bareng ya. Tanah itu untuk bahan pembentuknya itu ada dua, adik-adik, yaitu tanah mineral yang terbuat dari batu dan juga ada tanah organik yang terbuat dari bahan-bahan organik seperti tanaman atau tumbuhan. Ini contoh tanah organik nih. Jadi ada dua. Yang pertama tanah mineral yang terbuat dari batu. Nah, itu bisa ditulis tuh sama adik-adik. Yang pertama ada tanah mineral terbuat dari batu. Yang kedua ada tanah organik, itu terbuat dari tumbuhan. Namanya adalah lapisan tanah organik. Warnanya lebih gelap, lebih hitam nih. Yang ini nih, lapisan paling atas ya, lapisan paling atas ya. Kenapa disebut lapisan organik? Karena di atasnya ada apa? Tanaman, pinter. Terus nanti biasanya kalau kita buang bekas makanan atau nanti tumbuhan biasanya kan jatuh tuh, banyak yang rontok daun-daun. Nah itu kan nanti akan terurai dengan tanah adik-adik, sehingga dia akan membentuk lapisan tanah organik. Pintar. Nah lapisan kedua bisa ketebalan atau kedalaman hingga 50 cm, Lapisan kedua ini lebih terang, kelihatan nggak? Lebih terang dibanding lapisan pertama ya, lebih terang, lebih halus. Namanya adalah topsoil. Ya, namanya topsoil itu lapisannya. Nah, di bawah topsoil ada lagi nih yang kelihatan agak bergerigi nih, nggak halus nih tanahnya nih. Jadi ada kerikil-kerikil kecil. Itu biasanya kedalamannya bisa 1 meter. Namanya subsoil.
Jadi sumber pangan itu biasanya kalau kita sebutnya makanan pokok, makanan utama, sumber pangan utama gitu. Jadi di sebelah sini, halo semuanya, bisa perhatikan dulu yang di belakang. Oke, nah di sebelah sini ini ada beberapa tanaman sumber pangan. Yang biasa dari konsumsi apa? Kalian makan nasi nggak? Makan. Makan nasi ya. Nah, kalau nasi itu dari tanaman apa? Padi. Padi. Oke, kita bicara sumber pangan ya. Jadi yang pertama ada apa? Padi. Lalu ada apa lagi? Ada ubi. Ada apa lagi? Jagung. Selain itu ada apa lagi? Ada sagu. Lalu ada apa lagi? Ubi kayu. Ubi kayu itu apa? Singkong. Lalu ada apa lagi? Ada sorghum. Nah, sorghum ini baru ya, jadi baru lihat untuk sorghum. Oke, itu tadi adalah tanaman sumber pangan. Nah, tanaman sumber pangan ini itu kan biasanya akan kita bisa mengkonsumsi karena dia ditanam ya. Kita akan bahas satu tanaman sumber pangan yaitu padi. Padi itu adik-adik sebelum kita makan, sebelum kita menjadi nasi, itu mereka akan ditanam dulu. Yang pertama proses penanaman padi itu ada di sebelah kanan kalian. Prosesnya ada di sebelah kanan. Kalian bisa lihat itu ada dua kerbau ya. Jadi petani itu sedang membajak sawah. Itu adalah proses pertama dari menanam padi. Jadi sebelumnya itu harus diolah dulu lahannya pakai alat namanya luku. Luku nih seperti ini nih. Ini namanya luku. Ini adalah alat bajak yang dipegang petani. Ini yang paling bawahnya untuk membalikan tanah. Namanya adalah luku. Gitu. Sebelum ditanami padi ya. Setelah itu dibuat garis tanam. Dibuat garis tanam tuh. Seperti ini nih, dibuat garis tanam. Nah, baru nanti akan ditanami akan ditanami padi. Nih, dengan cara tanam mundur gitu. Iya, kalau padi nanamnya mundur adik-adik gitu. Karena tadi sudah dibuat apa? Garis tanam. Jadi tanamnya mundur. Nah, setelah itu tuh ditunggu sampai akhirnya bisa panen. Ya, nah kemudian setelah panen itu baru nanti akan dipotong padinya dengan nama alat tradisionalnya itu ani-ani. Ya, ani-ani itu adalah alat untuk memotong padi. Seperti ini nih ani-ani nih. Lihat nih. Ini adalah contoh ani-ani. Nah, selain ani-ani ada juga arit ataupun sabit. Maju dulu ya. Nah, ini ani-ani nanti bisa lihat bergantian. Yang depan bisa maju ke sebelah sini. Kita akan melihat subak. Iya. Nah, subak itu adalah biasanya sekelompok orang yang mengelola irigasi di sawah. Itu namanya subak. Subak ini sudah menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012. Jadi subak ini sudah ada sejak abad ke-11 adik-adik gitu. Nah, nih adik-adik lihat yang sawah-sawah di sini nih. Perhatikan di depan, lihat sawah-sawah di sini. Sawah-sawah ini biasanya kan akan dialiri air. Nah, airnya itu kan akan mengalir dengan merata. Nah, itu adalah tugasnya si subak. Subak itu tugasnya untuk itu gitu. Jadi subak itu adalah organisasinya atau perkumpulan yang biasa mengelola untuk irigasi di sawah. Oke, kita lanjut lagi. Sebelah sini kita mengenal sumber pangan lain lagi. Yang sebelah sini ada sumber pangan aneka serealia. Tadi sudah mengenal padi, lalu juga ada gandum, ada jagung gitu. Nah, sebelah sini kita ada aneka kacang-kacangan. Bahkan di sini ada malika nih, kacang hitam malika yang dipakai untuk membuat kecap. Iya, kecap dari kacang hitam kedelai hitam gitu. Sudah semuanya? Oke, Ibu mohon maaf tidak boleh duduk di sebelah situ, Ibu. Oke, terima kasih. Adik-adik, perhatikan di depan kalian ini ada rumah tradisional. Ya, rumah tradisional ini nanti adik-adik akan masuk, kita akan lihat
yang namanya lumbung padi. Tadi kan Kak Dede lihat rumah sebelah sana, rumah kecil. Nah, itu juga termasuk dalam lumbung padi. Lumbung itu untuk menyimpan hasil panen. Jadi kalau udah panen, disimpannya di lumbung. Yang sebelah sini pun nih, ini yang berdiri seperti lemari gini, ini juga namanya lumbung padi. Tapi ada nama tersendiri, yaitu silo. Namanya silo. Mirip seperti tempat beras. Nih, tempat beras. Jadi nanti dimasukkan lewat atas, kemudian dia nanti akan diambil dari bawah gitu. Silo. Oke, yang di dalam ada jenis lain lagi, namanya adalah gerobak. Dia gerobak ini lumbung padi, namun dia juga dipakai untuk tempat tidur gitu. Oke, kita lihat bareng-bareng ya lumbung padinya seperti apa ya. Oh, perhatikan langkahnya. Oke, barisannya mana barisannya? Kalau barisannya sesuai dengan kelas, ini nanti kita akan gantian lihatnya. Jadi nanti yang sudah lihat ke depan bisa pindah ke belakang. Oke? Paham ya? Muter ya. Nah, ini namanya saya jelaskan dulu. Namanya adalah gerobak. Gerobak ini lumbung padi yang digunakan juga sebagai tempat tidur. Nanti disimpannya di dalam. Gantian ya, supaya takutnya penasaran kayak gimana gitu isi dalamnya kayak gini. Nah, di atasnya ini dipakai untuk tempat tidur nih adik-adik. Jadi atasnya dipakai untuk tempat tidur, nanti akan dilapisi kasur, tikar, kasur, dan juga nanti akan tidur di sini gitu. Jadi multifungsi, selain sebagai lumbung padi, dia juga digunakan untuk tidur itu dia. Nah, satu lagi yang di sebelah sini, ini yang seperti kamar, ini juga lumbung padi gitu. Dan memang disimpan di dekat dengan dapur gitu, supaya kalau nanti ibu-ibu biasanya yang perempuan mau masak itu nanti tinggal mengambil berasnya dari sini, nanti dimasak di dapur sini. Oke, bisa yang ini dulu ya, bisa sebelah sini ya dek. Kita akan lihat dulu ya yang sebelah sini nih, di sebelah kanan adik-adik, perhatikan sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa potret nih, semuanya laki-laki yang sebelah sini. Nah, potret-potret ini ternyata mereka berjasa untuk pengetahuan, untuk ilmu pengetahuan gitu. Bahkan mereka ada yang berjasa untuk mengembangkan kebun raya Bogor gitu dia. Yang pertama ini namanya Rumpius. Ya, Rumpius ini seorang ahli tanaman, botani. Seorang ahli botani atau ahli tanaman, dan dia berasal dari Jerman gitu. Ya, namun saat itu Jerman itu dijajah oleh Belanda, Adik-adik. Jadi waktu itu dia menjadi prajurit Belanda dan akhirnya dipekerjakan di Indonesia, di Nusantara. Nah, pada saat itu dia meneliti tanaman tropis di daerah Ambon, di wilayah Ambon, dan dia berhasil membuat buku yang ada di depan. Buku ini asli usianya sudah lebih dari 200 tahun. Jadi dia ini terbitan 1700, bukunya itu terbit tahun 1741 gitu bukunya. Dan saat menulis ini, Rumpius ini sakit adik-adik. Jadi dia mengalami kebutaan. Sehingga dia tidak bisa melihat, tapi dia masih meneliti dengan indera peraba, penciumnya gitu. Dan juga dia dibantu oleh anaknya untuk menulis gitu. Akhirnya menyelesaikan buku yang ini, buku besar ini nih. Di sini isinya tentang tanaman-tanaman tropis yang ada di Maluku atau di Ambon gitu dia. Dan bahkan buku ini menjadi menjadi buku, semacam buku wajib yang bisa dipelajari oleh para ahli-ahli botani dunia gitu dia. Oke, yang di sampingnya ini ada Reinward. Reinward ini pernah ke Kebun Raya Bogor nggak? Pernah. Pernah ke Kebun Raya Bogor. Nah,
Dulu Kebun Raya Bogor itu punya namanya direktur kebun raya. Direkturnya yang pertama adalah ini Reinward namanya. Gitu. Direktur Kebun Raya Bogor yang pertama. Lalu di sampingnya ada Franz Wilhelm Junghun. Bukan Opa Junghun ya. Bukan orang Korea, Adik-adik. Jadi Junghun ini beliau ini yang memperkenalkan ada namanya pohon kina. Pohon kina itu berguna untuk mengobati penyakit malaria atau karena gigitan nyamuk gitu. Jadi pohon kina, pohon kulit pohonnya itu nanti dibuat obat serbuk. Itu nanti yang akan mengobati penyakit malaria. Yang di sebelah sana ada yang samping sana itu ada Christian Carol Schaefer. Nah, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor. Di sampingnya juga yang pakai kacamata itu ada Melchior Trub. Melchior Trub itu juga adalah Direktur Kebun Raya Bogor. Nah, di bawah kekuasaannya, Kebun Raya Bogor pernah menjadi kebun raya terbesar se-Asia Tenggara. Gitu. Pernah menjadi terbesar se-Asia Tenggara, Adik-adik. Dan juga hingga saat ini, walaupun sudah tidak terbesar lagi ya saat ini, tapi hingga saat ini, Kebun Raya Bogor menjadi kebun raya tertua se-Asia Tenggara. Gitu. Jadi yang paling tua. Bahkan koleksinya di Kebun Raya Bogor itu nggak cuman koleksi tanaman Indonesia, tapi dari mancanegara. Karena zaman dulu peneliti-peneliti dunia itu meneliti tanaman itu di Kebun Raya Bogor. Gitu. Yang paling ujung sana itu yang gagah itu adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Salah satu gubernur jenderal namanya adalah Johannes van den Bosch. Gubernur jenderal ini dia yang memperkenalkan sistem tanam paksa. Nanti kita kenalan ya bahwa tanam paksa ini yaitu petani dipaksa, orang-orang dipaksa untuk menanam tanaman perkebunan. Nanti kita kenalan tanamannya seperti apa aja. Nah, si Melchior Trub juga itu pernah menjabat sebagai Direktur Departemen Pertanian yang sekarang menjadi Kementerian Pertanian gitu. Ini sejarahnya yang ada di sini nih, ada nih. Dari mulai masuknya Belanda, lalu muncul didirikannya studi atau untuk belajar ilmu tanaman, sehingga akhirnya ada yang masa Jepang juga. Ini semuanya di sini. Oke, kita mengenal komoditas. Tadi bicara tentang komoditas tanaman. Tadi kan ada sudah kenal tanaman-tanaman pertanian ya. Di sini ada tanaman perkebunan, adik-adik. Ada namanya tanaman perkebunan yang diperkenalkan oleh orang-orang Belanda. Ada yang tahu nggak tanaman perkebunan apa aja? Nanti aku kasih hadiah. Ayo, tanaman perkebunan. Ada yang tahu nggak apa aja sih tanaman perkebunan? Atau tanaman rempah-rempah? Ada yang tahu rempah-rempah nggak? Kalau bumbu dapur tahu nggak? Tahu. Apa tuh bumbu dapur apa aja? Garam. Garam masako. Oke, adik-adik bisa berdiri. Kita akan mengenal tanaman atau komoditas perkebunan dan juga tanaman rempah dan obat. Oke, yuk kita maju yuk. Oke, baris dulu sebelah sini. Ada kina, lalu ada teh, tebu, dan juga ada karet kopi. Nah, itu adalah tanaman perkebunan. Yang di sebelah sini, maju lagi. Di sebelah kanan kalian, ini adalah tanaman obat. Tanaman obat itu ada jahe, ada kunyit, temulawak, mengkudu, ada mahkota dewa, lalu ada sambiloto, kapulaga. Nah, itu namanya adalah tanaman obat. Kita maju lagi sebelah sini. Ini kita akan mengenal tanaman rempah. Nah, ini yang dimaksud rempah-rempah nih adik-adik. Tanaman rempah-rempah itu ada lada, pala, kayu manis, cengkeh, dan vanili. Ini adalah tanaman rempah-rempah. Oke, mau tahu nggak wanginya rempah-rempah kayak gimana? Mau? Oke, nanti saya akan ambil satu sampel. Ini ada biji pala,
nanti bisa bergiliran kayak tadi, yang sudah bisa ke belakang, oke? Ya, jadi kalian bisa mencium wangi rempah-rempah, salah satunya adalah tanaman pala. Kalau kalian nggak tahu tanaman pala, ada di sebelah sini, pala. Yang contoh sebelah sini adalah biji pala, bijinya. Yang dibungkus oleh lapisan warna merah itu, ini biji pala. Berbaris dulu, nanti yang depan bisa ke belakang ya. Kayak gini lagi. Kenceng ya, wanginya kenceng ya. Coba. Suka, ada yang suka nggak sama wanginya? Oh, enak banget katanya wanginya. Iya, kalian pernah nyobain manisan pala nggak? Manisan pala. Pernah. Ya, ini manisan pala tuh dari ini, dari pohon pala ini. Udah? Wanginya udah? Wangi ya. Jadi memang ada yang suka wanginya, ada yang tidak. Ini salah satu dari rempah-rempah adik-adik. Jadi ini yang wanginya enak, tapi ada wanginya yang tidak enak. Jadi bermacam-macam ya. Selain pala tadi, adik-adik bisa lihat di sini ada cengkeh, ada vanila, ada ada vanili, ada kayu manis, dan ada lada. Itu adalah tanaman rempah-rempah. Oke, saya berikan waktu adik-adik di sini 10 menit untuk explore. Kayak tadi bisa ditulis tanaman-tanamannya apa aja yang kalian lihat. Oke, 10 menit ya dari sekarang. Ya, silakan bisa dieksplor semuanya. Ini ada koleksi dari mantan Menteri Pertanian. Ini bisa agak maju lagi adik-adik supaya yang belakang kelihatan. Agak maju lagi sebelah sini. Ya, ini adalah koleksi dari mantan Menteri Pertanian gitu. Jadi beberapa mantan Menteri Pertanian menghibahkan koleksi-koleksinya di sini. Oke, kita maju lagi. Di sebelah sini ini ada pohon harapan. Gitu. Pohon harapan ini berisi harapan-harapan para pengunjung Museum Tanah dan Pertanian untuk pertanian biasanya, untuk pertanian. Lalu ada harapan mereka nih, salah satunya ada yang dari Sulawesi nih adik-adik, jauh-jauh dari Pulau Sulawesi datang ke sini. Dia menulis harapan, katanya 5 tahun ke depan pengen punya peternakan atau kerja di bidang peternakan. Tuh hebat kan harapan-harapannya gitu. Ada yang mau jadi petani nggak adik-adik? Enggak. Kenapa nggak mau jadi petani? Kenapa? Nggak mau. Kenapa nggak mau jadi petani? Sedih nih aku nggak mau jadi petani. Oke, nih adik-adik, ternyata jadi petani itu nggak harus kotor-kotoran. Kalian nggak harus yang terjun langsung ke sawah gitu. Nanti kita akan lihat teknologi pertanian di atas itu. Nanti mungkin akan sedikit merubah pemikiran kalian tentang petani. Oke, sudah siap? Kita ke lantai 3. Sesuai barisan ya. Pertanian zaman dulu, lalu hingga akhirnya teknologinya nih di masa depan. Jadi galeri ini di sini ada beberapa teknologi yang telah dikembangkan maupun yang masih dalam pengembangan oleh Kementerian Pertanian. Yang di samping adik-adik sebelah sini ini ada ATM berasi komandan. Ini semacam ATM tapi nanti yang keluar beras, di tapping yang keluar beras. Lalu juga kita ada cabai pelangi. Cabai pelangi itu pohon cabai yang berwarna-warni, itu hasil dari teknik pengeditan DNA cabai gitu. Terus nanti ada juga beberapa untuk alat-alat yang ramah lingkungan, seperti ada sandal yang ramah lingkungan. Juga ada teknologi yang digunakan oleh petani nih untuk di sawah ataupun di perkebunan, itu ada drone. Lalu sebelah sana itu ada aerospraying dan aerofertilizing, itu menggunakan pesawat terbang dan juga bantuan helikopter. Jadi bisa lihat ya. Kita juga ada energi yang bisa diperbaharui. Kalau BBM, tahu BBM nggak? Bahan bakar minyak kayak Pertamax
katalit, tahu adik-adik? Nah, itu kan dari fosil. Fosil itu tidak dapat diperbaharui dan akan habis. Kalau di sini, ini kita ada namanya biodiesel. Biodiesel ini bahannya dari minyak kelapa sawit, di mana itu bisa terus diperbaharui dan lebih ramah lingkungan gitu. Terus juga ada namanya autonomous traktor. Jadi ada mini traktor itu yang masih dikembangkan Kementerian Pertanian. Jadi traktor itu nggak pakai supir. Jadi kalian bisa mengendalikan itu. Yang penting ada koneksi internet. Nanti kalian bisa mainin lewat handphone traktornya. Gitu. Terus ada juga namanya smart greenhouse. Kan kalau greenhouse itu kalian bisa menanam tanaman-tanaman di greenhouse ya, di dalam rumah kaca. Nah, kalau ini smart greenhouse, kalian bisa juga mengkoneksikannya melalui dengan handphone kalian, Android kalian. Sehingga kalian bisa mengontrol smart greenhouse kalian melalui handphone. Nah, itu tadi alat-alat yang ada di galeri ini. Jadi adik-adik silakan dieksplor dulu. Di sini sebentar aja ya, karena kita akan kuis. Jadi yang tadi dari galeri pertama sampai galeri ini diingat-ingat, nanti akan ada pertanyaan dari saya. Oke, silakan bisa dieksplor di sini 5 sampai 7 menit, kita kumpul di sebelah sana nanti ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 lapisan tanah. Oh, namanya siapa? Rani. Nih, namanya Hairani. Dari kelas berapa? 2B. Dari kelas 2B. Bisa dijawab apa? Yang pertama apa? Organik, Organik, topsoil, 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 subsoil. subsoil. Oke, benar nggak adik-adik? Benar katanya. Oke, tepuk tangan dong buat Hairani. Ya, berarti adik-adik bisa dapat ini ya. Terima kasih. Oke, Sobat Pustani, yang menjadi daya tarik, salah satu daya tarik dari Museum Tanah dan Pertanian, salah satunya adalah rooftop yang berada di lantai atau di gedung D Museum Tanah dan Pertanian. Di sini kita bisa melihat view Gunung Salak, walaupun sekarang cuaca sedang tidak bersahabat, tapi kita bisa melihat view Gunung Salak dan juga ada beberapa gunung seperti Pangrango dan Gunung Gede di sebelah sana. Namanya adalah sapi Gatot Kaca. Jadi adik-adik sekarang kita ada di galeri terakhir, yaitu galeri peternakan. Di galeri ini yang menjadi ikon adalah sapi Gatot Kaca. Sapi Gatot Kaca ini adalah sapi dari jenis Belgian Blue dari Belgia. Dia lahir dari hasil transfer embrio. Saat lahir, bobotnya ini hampir mencapai 64 kg. Gitu, saking besarnya. Makanya saat dia lahir, dia tuh lahirnya sesar, soalnya dia besar. Dalam waktu 1 tahun, bobotnya bisa mencapai 1 ton. Gitu, 1 ton, berat sekali nih adik-adik. Nah, si sapi Gatot Kaca ini, dia adalah jenis sapi potong atau sapi pedaging. Jadi sapi yang khusus diambil dagingnya, berbeda dengan sapi yang diambil susunya. Sapi yang diambil susunya namanya sapi perah. Nah, itu dia tadi keseruan kunjungan dari SDIT Pelita Alam Tangerang. Kira-kira kunjungan dari mana lagi ya yang akan berkunjung di Museum Tanah Pertanian? Kita tunggu kunjungan berikutnya. Sampai jumpa. Alhamdulillah ini tahun kedua kami berkunjung ke sini dan alhamdulillah dari tahun sebelumnya sekarang sudah banyak perubahan dan sudah semakin bagus. Dari tempatnya, fasilitasnya juga sudah semakin bagus. Dan untuk guide-nya juga terima kasih sudah menjelaskan kepada anak-anak. Semoga apa yang disampaikan oleh para guide atau pendamping untuk bisa menambahkan ilmu untuk anak-anak kami. Museum Tanah dan Pertanian mungkin bisa dipertahankan atau lebih ditingkatkan kembali seperti itu.